Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan waktu untuk terus menambah amal kebaikan kita, amal saleh kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi umatku di setiap pagi hari mereka. Jadi kita semua yang berada di pagi hari insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan siratus sahabah, sirah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi yang mendapatkan pujian dari beliau dengan ucapan rabihal bai'u Aba Yahya, telah memperoleh keberuntungan yaitu Abu Yahya, sahabat yang rela meninggalkan hartanya demi hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang rela meninggalkan apa yang dia cintai hanya untuk mendapatkan ridha Allah taala dan ridha Rasulnya. Sahabat itu bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, ya. Nah, di belakang sahabat ini ada kata Ar-Rumi, ya. Ar-Rumi ini berarti adalah Rum. Rum itu artinya Romawi, ya. Berarti sahabat yang mulia ini adalah keturunan Romawi. Sahabat yang mulia ini orang tuanya adalah seorang pejabat, ya, di sebuah wilayah yang dulu menjadi kekuasaan Romawi, ya. Jadi sahabat yang mulia ini, ya, ayahnya itu menjadi hakim, menjadi seorang pejabat di wilayah yang merupakan kekuasaan Romawi yang berada di Suriah. Tentu terdengar tentang kehadiran atau akan diutusnya seorang nabi yang terakhir, ya, yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Injil itu disebut dengan Ahmad. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut oleh Nabi Isa alaihi salam dengan sebutan Ahmad. Ya, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ketika pengikut Nabi Isa alaihi salam berkata kepada beliau, wahai Isa, engkau adalah nabi yang terakhir. Ya, jadi pengikutnya itu mengatakan bahwasanya Isa itu adalah nabi yang terakhir.
karena banyak keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan, banyak kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Bani Israel mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Nabi yang terakhir yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Isa kemudian mengatakan, sesungguhnya bukan aku yang Nabi terakhir, ya, tapi ada Nabi yang nanti datang setelah aku yang akhlaknya lebih baik, kepribadiannya lebih mulia, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi orang Israel itu atau Bani Israel masih berharap Nabi yang terakhir itu adalah dari kalangan mereka. Oleh karenanya berita tentang kenabian Rasulullah SAW ini menjadi berita yang ditunggu-tunggu. Ya, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, yang mereka tunggu-tunggu itu adalah siapakah Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika terdengar ya berita tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat yang mulia ini ya menuju kota Mekah Al-Mukarramah, ya, untuk menyaksikan Nabi yang terakhir yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nah, ini yang ingin dia buktikan, siapa nih Nabi yang terakhir yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka ketika beliau sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, washtaghala bit tijarah, ya, maka sahabat ini memiliki satu bisnis, ya, tijarah. Jadi memang dia datang ke Mekah itu selain ingin menyaksikan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala, dia memang juga seorang pembisnis, ya. Ya, akhirnya nanti sahabat ini merupakan sahabat yang kaya, ya, sahabat yang sangat sukses. Ya, mungkin selama ini yang kita dengar sirah itu adalah yang kaya raya itu adalah Abu Bakar, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Ternyata salah satu sahabat yang luar biasa kesuksesannya dalam tijarah, dalam bisnisnya adalah sahabat yang mulia ini, yaitu Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, ya. Cuma dia pendatang, Pak, ya, datang dari apa namanya, Pak, dari Syam, kemudian dia tinggal di Mekah, ya, kemudian dia sukses, ya. Mungkin nanti akan berbeda ceritanya para jamaah kalau yang sukses itu penduduk setempat dengan orang yang sukses dari luar kemudian ditinggal sebuah wilayah, itu kan terkadang menimbulkan apa? Ya, ada sensitivitasnya. Nanti ada kaitannya dengan hijrah ketika akan hijrah, ya. Baik, kemudian ketika terdengar di kota Mekah Al-Mukarramah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana misi dakwah beliau itu adalah tauhid kepada Allah, yaitu la ilaha illallah, ya, mengibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu misi yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia menghilangkan segala bentuk penghambaan kepada Allah. Maka kemudian pada satu ketika sahabat yang mulia ini memberanikan diri untuk menuju sebuah tempat di mana Rasulullah SAW mengkader para sahabat. Namanya adalah Rumah Arqam bin Abil Arqam. Ini tempat pengkadaran pertama para sahabat, ya. Karena waktu itu kan dakwahnya Nabi nggak boleh apa namanya, Pak, terang-terangan. Namanya dakwah sirriyah, ya, dakwah sir. Sir itu mungkin door to door, ya, atau melalui personal, ya, masing-masing orang dideketin. Seperti Abu Bakar itu, ya, mengislamkan sahabat Utsman, mengislamkan sahabat Abdurrahman hanya karena hubungan sahabat, Pak, teman, ya. Karena saat itu belum boleh untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi SAW aja nggak berani, Pak, belum berani beliau untuk menyampaikan Islam itu secara terang-terangan di awal kenabian, ya, karena beliau tahu resikonya, Pak. Ya, resikonya apa? Resikonya pasti akan mendapatkan penghalangan dan rintangan dari orang-orang Quraisy. Ya, karena masyarakat Quraisy itu masyarakat yang tidak bertauhid saat itu, kan. Mereka mengenali berhala-berhala, mengenal berhala-berhala. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, ya. Nggak akan ketemu, Pak, yang satu meyakini di situ banyak Tuhan,
Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini hanya ilahun wahid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apa yang terjadi, Pak, kalau satu meyakini ini Tuhan itu cuma satu, tidak ada yang lain disembah kecuali Allah, tetapi di situ meyakini banyak Tuhan, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Ya ada benturan pasti. Ya. Nah, ini yang dihindari pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu berkumpul di situ, Pak, namanya Dar Alqam bin Abil Arqam. Kalau sekarang posisinya itu adalah di dekat Istana Raja. Tidak jauh dari lokasi itu dulu ada tempat-tempat pengkadaran para sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam. Ya, karena dakwahnya masih apa? Masih sirriyah, nggak bisa untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian ketika beliau melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala akhlaknya yang mulia yang dia miliki, maka tidak menunggu lama sahabat ini ia mempersaksikan atau dia berucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ya, orang kalau sudah diberikan hidayah itu tidak menunggu waktu lama. Ketika sahabat yang mulia ini memeluk Islam, beliau mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy sebagaimana yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah. Rata-rata sahabat yang awal-awal memeluk Islam itu tidak lepas dari penyiksaan. Hampir semuanya, Pak. Ya, sahabat yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Sampai baginda Rasul pun juga mendapatkan penyiksaan. Beliau lagi salat, tiba-tiba leher beliau diikat dengan sorban, kemudian ditarik ke belakang sampai beliau tersungkur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ketika beliau sedang bersujud di Ka'bah Baitullah, kemudian diletakkan di atas punggung beliau isi atau dalaman daripada hewan yang baru saja selesai disembelih. Dalamannya itu diletakkan di atas punggung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat yang lain, ya, seperti sahabat Ammar bin Yasir, sahabat Sumayyah, sahabat Bilal, sahabat Miqdad, termasuk Suhaib, ini mereka disiksa, ya, bahkan mereka dijemur di siang hari karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu begitu bencinya kepada orang-orang yang memeluk Islam. Nah, apalagi Bilal. Bilal itu lebih ini lagi, Pak, lebih berat lagi siksaannya karena dia budak. Ya. Gimana caranya? Diikat kedua kakinya, diseret di tengah padang pasir yang begitu panas, begitu terik di tengah padang pasir. Bahkan tidak sampai itu saja, sahabat Bilal, di atas dada beliau ditindihkan batu. Tapi kalimat yang keluar cuma satu, yaitu ahad, ahad, dan ahad. Itu kalimat yang keluar dari sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Berarti ini hal yang sama yang dialami oleh para sahabat di awal-awal mereka memeluk Islam. Ya, jadi artinya adalah tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari cobaan. Makanya sampai para sahabat itu pernah mengadu kepada Rasul, wahai baginda Rasul, kenapa engkau tidak doakan kami? Kan ada sahabat yang pernah mengadu, ya, di Mekah waktu itu, ya, karena kondisi mereka ditindas, kondisi mereka terzolimi. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak mendoakan kami? Kenapa engkau enggak berdoa kepada Allah agar diturunkan kemenangan kepada kami? Mungkin secara manusiawi itu wajar, Pak, ya, karena sahabat udah enggak kuat, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya orang-orang terdahulu mengalami seperti apa yang kalian alami, bahkan mungkin lebih berat dibandingkan yang kalian alami, kata Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang dibelah, digergaji badannya jadi dua. Bayangkan, badannya dibelah jadi dua, digergaji badannya, dibelah jadi dua karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disisir rambutnya dengan sisir dari apa? Dari besi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang dilemparkan dalam kobaran api.
tapi sama sekali tidak menyuruhkan mereka daripada tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innakum qaumun tasta'jilun, tetapi kalian, kata Nabi, orang-orang yang terburu-buru atau tergesa-gesa. Ini kan ada hadis sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terkadang kemenangan Allah Ta'ala itu Pak enggak datang begitu saja. Terkadang kemenangan itu seakan-akan umat Islam lama menunggunya Pak. Ya, kalau Rasul mau berdoa saat itu bisa enggak Pak? Bisa enggak? Bisa. Bukan mustahil, ya. Apa yang beliau minta, apa yang beliau doa pasti dikabulkan. Nah, tapi Nabi SAW punya keistimewaan Pak. Baginda Rasulullah SAW itu tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu umatnya nggak mau beriman, umatnya itu zalim, itu langsung didoakan supaya ditimpakan siksaan. Nabi-nabi yang lain itu Pak. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ikhtaba'tuhu, kata beliau, aku tahan, aku tidak mau mendoakan kaumku yang buruk, aku tidak mau mendoakan agar mereka dibinasakan, aku tidak doakan. Rasul kalau mau berdoa untuk menghancurkan orang Mekah bisa nggak Pak? Bisa. Membinasakan mereka sampai tidak ada tersisa di atas muka bumi saat itu? Bisa. Tapi Rasul nggak lakukan Pak. Beliau tahan, beliau tahan, beliau tahan terus. Apa tujuan beliau? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, supaya itu menjadi sebab syafaat nanti pada hari kiamat untuk umat-umatku yang beriman, kata beliau. Masya Allah. Jadi beliau rela menerima penderitaan yang begitu panjang hanya sekedar supaya umatnya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyebutkan dalam hadis sahih, likulli nabiyyin da'watun mu'ajjalatun. Setiap nabi itu punya doa-doa yang mereka segerakan di dunia ini. Ya, artinya apa? Mereka kalau kaumnya enggak beriman, langsung didoakan, ya, dibinasakan, dihancurkan, kan? Illa ana, kata beliau, kecuali aku, kata Rasul, inni ikhtaba'tu, aku simpan doaku itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, supaya nanti menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Oleh karenanya umat yang paling banyak mendapatkan keselamatan itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, walaupun imannya cuma secuil dalam hati itu Pak. Secuil itu mana? Berapa secuil itu Pak? Sedikit. Walaupun seujung, kalau kata ibu-ibu itu seujung kuku, ada iman, ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah SAW, orang itu pasti akan selamat Pak. Ya, bahkan kalau kita baca tentang hadis akhir zaman, ketika Allah Ta'ala kirimkan angin yang berhembus dari biladus Syam, ya, kan Allah Ta'ala kirim nanti Pak, sebelum datangnya hari kiamat itu adalah angin yang berhembus dengan halus, ya, dari wilayah Syam datangnya angin ini, kemudian dia akan menuju seluruh alam semesta ini atau dunia ini. Siapa saja yang menghirup udara itu atau angin itu, kalau dia orang beriman, kalau dia orang mukmin, walaupun di hatinya itu imannya cuma seujung kuku, walaupun cuma secuil, kata Nabi, pasti wafat. Ya Pak ya, pasti wafat. Inilah hebatnya orang beriman Pak. Jadi walaupun imannya mungkin sedikit ada iman, dia beriman kepada Allah, sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, dan di dalam hatinya ada iman cuma sedikit. Begitu dia hirup udara itu, kata Nabi, pasti dia akan meninggal dunia. Maka yang tersisa, kata Nabi SAW, syirarul khalqi, manusia yang paling ingkar kepada Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu mereka yang akan menemui yang namanya yaumul qiyamah. Jadi orang beriman itu diselamatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya yaumul qiyamah. Walaupun imannya ada apa? Walaupun ada sedikit, walau misqala dzarratin, kata Nabi, walaupun seberat biji sawi, walaupun secuil, pasti mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya ketika terjadi hijrah, ya. Hijrah itu kan artinya kalau di masa Nabi itu perpindahan dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya. Maka sahabat yang mulia ini mempersiapkan dirinya untuk berhijrah ke kota Madinah, ya. Tetapi rupanya sahabat yang mulia ini tertahan, gak boleh untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, karena dia punya harta banyak, karena dia orang yang kaya, ditahan oleh orang-orang Mekah, gak boleh dia berangkat hijrah. Kemudian
turunlah ayat Al-Quran kepada sahabat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Ini asbabun nuzulnya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ia rela meninggalkan hartanya, dia rela meninggalkan kekayaannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hijrah, diambil hartanya. Tapi kalau dia tidak hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartanya akan tetap dia miliki. Maka apa yang dipilih oleh Suhaib Ar-Rumi, ana muhajirun ma'a Rasulillah, aku ingin hijrah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pilih hijrah bersama Nabi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi kalau hijrahnya orang itu karena Allah, karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apanya? Niatnya, ya. Tapi kalau niat hijrahnya bukan karena Allah, dia pun juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Ini termasuk sahabat yang mulia ini meninggalkan hartanya hanya semata-mata ingin hijrah bersama Nabi SAW. Oleh karena Rasul memuji, Pak. Apa kata beliau? Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun. Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Walaupun hartanya diambil oleh orang-orang Mekah, tetapi dia beruntung dengan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa kita kaji. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.